Halo, selamat pagi, selamat siang dan sore dan selamat malam. Berjumpa lagi bersama saya Bapak Andi Nurcita VI Chandra di sini. Mari kita membahas soal tryout pertama bahasa Indonesia kelas 12. Langsung saja ya. Dilihat di papannya di HP. Soal untuk pertama, bacalah wacana berikut dengan seksama. Bendungan di desa Jatinegoro ini tidak ada duanya di Indonesia. Tubuh bendungan tersebut dari bantalan karet berisi air, dan seterusnya. Simpulan isi wacana di atas adalah, yang tepat adalah B. Caranya yang pertama, kalian membaca dengan seksama wacana tersebut. Selanjutnya kalian tarik ide pokoknya dari paragraf tersebut. Lanjut. Soal nomor 2, bacalah teks berikut ini dengan seksama. Sutomo lahir di Desa Ngepek, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada tanggal 30 Juli 1888. Pada waktu kecil pemuda itu oleh ayahnya diberi nama Subroto dan seterusnya. Pernyataan-pernyataan berikut yang sesuai dengan isi paragraf di atas adalah A. Ini sama dengan soal nomor 1 karena kalian harus membaca dulu, selanjutnya kalian mengolah isi bacaan tersebut atau mencari ide pokoknya. Nomor 3, bacalah surat undangan berikut ini. Yang terhormat Saudara Bambang Sukadi, Jalan Sido Bali 25, Kota Gede, Yogyakarta, hari Senin dan seterusnya. Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian pembuka surat di atas adalah B. Dengan ini kami mengundang saudara untuk menghadiri rapat A. Mengapa tidak A? Kalimat bersama surat ini itu menunjukkan bahwa kalian hadir untuk ikut serta mengantarkan surat tersebut, jadi kurang tepat. Lanjut. Bacalah penggalan pidato di bawah ini dengan sesama. Dalam proses komunikasi saya dengan seluruh rakyat Indonesia, baik melalui surat, telepon, maupun SMS, masih sering dirasakan adanya pelayanan yang kurang baik kepada masyarakat. Dan seterusnya. Penggalan pidato tersebut bertujuan Tujuan dari pidato itu adalah untuk mengajak masyarakat. Intinya seperti itu. Jawaban yang tepat adalah C. Lanjut. Bacalah paragraf berikut dengan sesama. Produksi padi tahun 2005 diperkirakan mencapai 53,01 juta ton gabah kering giling atau turun 2% dibandingkan dengan produksi tahun sebelumnya. Dan seterusnya. Gagasan utama paragraf di atas adalah hampir sama dengan soal nomor 1, 2, dan seterusnya. A. Mereka selalu saja bermusuhan, tidak akur. Sekarang mereka harus menanggung segala akibat dari perbuatannya. Gurindam yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah B. Lanjut. Bacalah paragraf dengan seksama. Menurut hasil penelitian mahasiswa Institut Pertanian Bogor atau IPB, daging ayam yang dijual pasaran di Jakarta sebanyak 43% mengandung formalin dan seterusnya. Kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf di atas adalah yang sesuai. Kalian baca dulu. Kalimat tanya itu ada kapan, apa, di mana, mengapa, bagaimana, berapa. Yang tepat adalah D. Apa hasil penelitian mahasiswa IPB dan seterusnya. Lanjut. Bacalah paragraf berikut dengan sesama. Ini sama sebetulnya soalnya. Mencari simpulan umum, ide pokok, dan selanjutnya ya. Yang benar adalah D. Minyak bumi merupakan bahan bakar utama dan seterusnya. Bacalah paragraf berikut dengan seksama. Truk yang bermuatan cukup syarat itu gagal mendaki tanjakan licin pada penyerbangan sungai dan seterusnya. Ide pokok paragraf di atas adalah A. Kalian harus membacanya dulu kalau ada soal ide pokok.
Dengarkan angin mengusir batang padi sebelum matahari terbenam. Dengarkan senandung di balik jendela. Rumah kecil bukanlah pintu pagarku. Angin datang menghantar berita. Berdasarkan puisi tersebut, larik yang bermajas sama ditandai dengan nomor. Majas itu adalah kiasan kata. Jadi jawabannya yang benar adalah D, 1 dan 5. Bacalah paragraf berikut dengan seksama. Jumlah angkatan kerja yang meningkat setiap tahun merupakan keuntungan sekaligus sebagai tantangan lagi pemerintah dan bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional dan seterusnya. Opini atau pendapat yang terdapat dalam paragraf di atas adalah D. Manusia sebagai sumber potensi merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Bacalah paragraf berikut dengan seksama. Untuk mengisi akhir tahun, pelajaran OSIS SEMA Negeri 2 Madiun merencanakan untuk menekan karya wisata ke beberapa objek dan seterusnya. Tanggapan yang tepat terhadap rencana tersebut adalah kalian harus berpendapat ya. Yang benar adalah A. Menurut pendapat saya, kedua tempat itu berbeda arahnya. Sebaiknya kita pilih satu di antaranya. Lanjut. Bacalah paragraf dengan seksama. Faktor utama untuk bersaing adalah SDM yang sekaligus sebagai subjek dalam berproduksi dan seterusnya. Penalaran yang terkandung dalam paragraf di atas adalah A. Deduktif. Deduktif itu ide pokoknya di belakang, induktif ide pokoknya di depan. Lanjut. Bacalah penggalan puisi berikut dengan seksama. Kita adalah pemilik sah republik ini. Titik-titik, kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan. Mengacungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahan hidup sengsara dipukul banjir, gunung api, kutu dan hama. Dan bertanya-tanya diam, inikah yang namanya merdeka? Karya Taufik Ismail. Penyair dalam penggalan puisi di atas bermaksud mengungkapkan A. Tuntutan perbaikan kesejahteraan rakyat. Lanjut. Bacalah penutup resensi buku berikut ini. Terlepas dari berbagai ketidaksempurnaan, harus diakui bahwa buku pertama seorang yogi buku ini merupakan karya yang memikat dan seterusnya. Pernyataan yang tepat untuk penutup resensi tersebut adalah resensi itu adalah cerita yang berisi tentang ulasan suatu buku. Yang tepat adalah E. Bacalah penggalan cerpen dengan seksama. Pak pohon pepaya di pekaranganku telah dirobohkan dengan tak semena-mena. Tidaklah sepatutnya hal itu kulaporkan dan seterusnya. Nilai moral dalam penggalan cerpen di atas adalah nilai moral itu adalah nilai tingkah laku yang kita lakukan di masyarakat. Yang benar adalah D. Persoalan kecil yang dibesar-besarkan akan berakibat fatal. Bacalah paragraf berikut dengan seksama. Berbicara tentang pendidikan sebenarnya sama halnya dengan berbicara tentang kehidupan. Pendidikan merupakan proses yang dilakukan setiap individu menuju arah yang lebih baik sesuai dengan potensi kemanusiaan dan seterusnya. Ikhtisar. Kutipan paragraf tersebut adalah ikhtisar itu sama halnya dengan ide pokok atau ringkasan dari paragraf tersebut. Benar adalah B. Bacalah penggalan cerpen berikut ini dengan seksama. Ibu makin jarang di rumah, tinggal aku dan ayah yang mengurus sawah. Terkadang ibu baru pulang setelah beberapa hari dan seterusnya. Tema yang tersirat dari kutipan tersebut di atas adalah cerpen itu ada cerita pendek.
Kutipannya adalah A. Keuletan seorang ibu dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Bacalah ilustrasi berikut. Seorang calon pelamar pekerjaan mengajukan sebuah surat lamaran pekerjaan yang ditujukan ke suatu PT yang bergerak di bidang telekomunikasi. Karena lowongan tersebut sudah terisi, maka lamaran terpaksa ditolak. Kalimat penolakan lamaran pekerjaan yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah E. Dengan ini kami memberitahukan bahwa lowongan jabatan yang saudara inginkan sudah terisi. Cermati paragraf rumpang berikut ini. Seberapa penting dalam menentukan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap kehidupan masyarakat? Titik-titik. Berlebihan kalau kita katakan titik-titik, pengaruh itu tidak ada, dan seterusnya. Kata penghubung yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang tersebut adalah B. Tentunya bahwa, ketika, kalau. Penulisan kata garis berikut ini yang tidak tepat terdapat pada B. Bacalah kutipan cerpen berikut. Aku tidak percaya jika hanya oleh melompat-lompat dan berkejaran semalaman penuh. Aku tidak percaya itu. Aku mulai percaya desas-desus itu bahwa kau orang yang tamak dan seterusnya. Pendeskripsian watak tokoh aku yang digunakan pengarang dalam kutipan cerpen di atas adalah: watak itu adalah sifat yang dimiliki oleh seseorang atau oleh tokoh yang dibangun oleh penulis. Ya, yang betul adalah D. Melalui pikiran tokoh. Bacalah wacana berikut ini dengan seksama. Naiknya harga minyak dunia membuat pemerintah Indonesia dalam posisi sulit jika tidak mengikuti kebijakan harga minyak dunia tersebut, yaitu dengan menaikkan harga BBM dalam negeri, perekonomian Indonesia akan hancur, dan seterusnya. Isi paragraf di atas seperti diungkapkan oleh peribahasa titik-titik-titik. Yang benar adalah B. Bagaikan makan buah si malakama, dimakan ibu mati, tidak dimakan bapak mati. Bacalah paragraf berikut dengan seksama. Dalam suasana hening, hasil belajar akan menjadi maksimal. Itulah alasan mengapa lokasi dan ruang belajar didesain sedemikian rupa. Asrama yang dihuni oleh banyak siswa diusahakan jauh dari kebisingan lalu lintas, dan seterusnya. Kalimat tidak padu yang terdapat pada paragraf di atas adalah kalimat nomor B. Dapat pula dikemukakan bahwa dalam paragraf yang kohesi tidak terdapat kalimat yang saling bertentangan dua. Kohesi bermakna kepaduan tiga, dan seterusnya. Kalimat-kalimat tersebut akan menjadi paragraf yang padu apabila disusun dengan urutan. Yang kuncinya yang pertama adalah kalian lihat dulu angka yang di depan. Cari angka yang sama. Angka yang tidak sama kalian buang. Selanjutnya cari angka yang sama di belakang. Di belakangnya sama berarti lanjut. Lihat angka yang ketiga. Cari yang tidak sama dulu. Jawabannya adalah E. Perhatikan ilustrasi tersebut. Seiring dengan semakin meningkatkan minat anak lulusan SMU melanjutkan ke perguruan tinggi tanpa disertai tempat penampungan lulusan perguruan tinggi yang memadai, dan seterusnya. Kalimat pembuka pidato pengarahan yang paling tepat untuk ilustrasi di atas adalah C. Bacalah cuplikan artikel berikut ini. Penderita kelainan katup jantung saat ini bisa semakin lega bila selama ini mereka hanya mempunyai beberapa pilihan untuk memperbaiki katup jantungnya, seperti dengan katup jantung mekanis dan katup jantung biologis dari hewan mamalia. Kini ada tawaran baru, yaitu katup jantung
dari jaringan tubuh pasien itu sendiri, dan seterusnya. Cuplikan artikel di atas jika diringkas menjadi C. Perhatikan paragraf penumpang berikut ini. 1. Sejak operasi Halilintar itu, polisi Irak juga berjaga-jaga di jalanan baik siang maupun malam, dan seterusnya. Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang agar menjadi paragraf yang lengkap dan padu adalah B. Perhatikan silogisme berikut ini. Promis umum ... Promis khusus polisi adalah aparat keamanan. Kesimpulannya, polisi melindungi masyarakat. Premis umum yang tepat untuk penalaran di atas adalah A. Bacalah kutipan drama berikut. Vanji tadi kan bilang bahwa istrimu cantik bukan? Cantik sekali dan kau cinta sekali kepadanya. Pedagang, iya ya. Dan seterusnya. Dialog pada kutipan drama di atas yang mendukung watak tokoh Vanji yang jahat dan licik terdapat pada nomor E. Dusun Bone-Bone di Nrekang 5 jam berkendara mobil dari Makassar, Sulawesi Selatan. Lebih hebat lagi, kepala dusun berpenduduk 542 jiwa ini berinisiatif menjadikan seluruh bagian dusunnya sebagai kawasan tidak merokok, dan seterusnya. Jika kita menyusun pertanyaan atas wacana artikel di atas, maka kalimat pertanyaan yang paling tepat adalah B. Bacalah wacana berikut dengan cermat. Pemakaian batu bara di negara kita hingga saat ini masih terbatas hanya pada PLTU dan pabrik semen, dan seterusnya. Pertanyaannya, berikut ini yang bukan merupakan rincian gagasan yang dikemukakan pada wacana di atas adalah C. Bacalah paragraf berikut dengan seksama. Manajer perusahaan multi produk itu berasal dari kalangan elit. Ia dalam manajemennya selalu menggunakan sistem kontrak. Dalam paragraf di atas terdapat kesalahan penulisan kata serapan, yakni C. Elit seharusnya elite. Kata serapan adalah kata dari asing yang diserap oleh bahasa Indonesia dan telah disahkan di EYD. Kata serapan itu tidak boleh diubah atau ditambahi hurufnya. Jadi harus sama asalnya dari kata asing. Sistem ujian SDMI tahun 2008 dinamakan ujian nasional yang terintegrasi dengan ujian sekolah. Ini adalah jalan tengah mempersiapkan sekolah beradaptasi dengan UN yang menetapkan peserta didik harus lulus bahasa Indonesia, matematika, dan IPA, dan seterusnya. Simpulan yang tepat isi tajuk rencana di atas adalah A. Bacalah penggalan puisi berikut ini dengan seksama. Judulnya adalah Teratai. Kepada Ki Hajar Dewantara, dalam kebun di atas tanah airku, tersembunyi kembang indah permai, tidak terlihat orang yang lalu, akarnya tumbuh di hati dunia, daun bersemi Laksmi mengarang, biarpun ia diabaikan orang, seroja kembang gemilang mulia, karya Sanusi Pani. Majas aligori yang tepat untuk melengkapi puisi di atas adalah majas aligori adalah majas yang menggunakan suatu yang mewakili suatu hal lalu secara utuh dalam suatu cerita. Yang benar adalah A. Tumbuh sekuntum bunga teratai. Bacalah kutipan karya tulis berikut ini. Manusia dalam kehidupannya tidak dapat melepaskan diri dari teknologi, baik yang sederhana maupun yang mutakhir. Pada era modernisasi, teknologi memberikan sumbangan yang begitu besar dan seterusnya. Dalam karya tulis ilmiah, uraian di atas merupakan bagian dari E. Latar belakang masalah. Bacalah
paragraf berikut dengan sesama. Tenaga kerja yang merupakan andalan pada masa pembangunan ini adalah tenaga kerja yang memiliki profesionalisme, mandiri, dan kreatif, dan seterusnya. Kalimat yang tepat untuk melanjutkan paragraf di atas adalah B. Bacalah kalimat berikut dengan sesama. Budi 1. Budaya jalan pintas adalah manifestasi etos kerja yang kurang baik. 2. Seseorang yang memiliki etos kerja yang baik selalu mempunyai kemauan yang kuat untuk menghasilkan yang terbaik dalam pekerjaan dan seterusnya. 4. Kalimat di atas dapat disusun menjadi paragraf yang baik dengan urutan titik-titik adalah A. Baca dengan sesama paragraf rumpang. Berikut ini. Terakhir, profesionalisme sumber daya manusia sangat penting kerja intelijen. Harus jernih, objektif, dan akurat. Lembaga intelijen harus terbebas dari afiliasi partai politik agar bisa netral. Kalimat penutup yang berisi ajakan dan penekanan yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah B. Mudah mencampuri urusan orang lain merupakan perbuatan tidak terpuji, dan kita akan tersisih apabila orang lain tersebut bersanak saudara. Peribahasa yang tepat sesuai dengan pernyataan di atas adalah A. Air sama air kelak menjadi satu, sampah itu ke tepi juga. Ini yang pembahasan tryout untuk pilihan ganda. Kita lanjut pembahasan tryout yang uraian. Soalnya yaitu yang pertama adalah sebutkan unsur intrinsik karya sastra atau novel. Kalian pasti paham ya, unsur intrinsik sudah diajarkan mulai dari SMP, SMK kelas 10, 11, dan 12. Unsur tersebut ada tema, ada alur, ada setting, ada watak, ada tokoh. Buatlah contoh pantun nasihat, ini kalian juga sudah bisa membuatnya. Terus selanjutnya adalah buatlah sistematika proposal. Sistematika proposal yang pertama itu adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, tujuan, terus metode penelitiannya, analisis datanya, dan kesimpulan, serta terakhir adalah daftar pustaka. 4. Buatlah langkah-langkah teks prosedur cara mengurus KTP. Untuk kalian yang sudah nantinya akan lulus, kalian wajib untuk mempunyai KTP, dan itu adalah syarat untuk mencari pekerjaan. Yang pertama adalah kalian pergi ke ketua RT untuk mencari surat pengantar yang ditujukan ke kelurahan. Selanjutnya sampai ke kelurahan, kalian meminta surat pengantar tersebut untuk ke Dukcapil. Selanjutnya kalian harus membawa fotokopi KTP dan fotokopi KK, fotokopi akte kelahiran. Selanjutnya kalian mengantri di sana, ambil nomor antrian, dan selanjutnya menunggu sampai kalian dipanggil. Setelah itu petugas akan mencetak dan KTP kalian sudah jadi. Lanjut nomor 5. Buatlah sistematika surat lamaran pekerjaan. Ini penting juga, kalian harus tahu sistematikanya biar kalian bisa membuat surat lamaran dengan baik. Yang pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Ini biasanya ditulis boleh di kiri atas, boleh di kanan atas. Selanjutnya adalah yang terhormat, kepala kantornya yang kalian tuju ini di kiri atas. Di bawahnya ada alamat yang dituju dengan jelas. PT apa, jalan apa, dan nomor berapa. Selanjutnya ada salam pembuka. Terus isi,
identitas pelamar, tujuan, lampiran, penutup, dan tanda tangan dan nama terang kalian. Sudah cukup pembahasan tryout kali ini. Terima kasih telah mendengarkan dan nantinya kita akan lanjut ke lainnya. Terima kasih. Kerjaan kamu tuh belajar.